Tag Havel ya. Olahraga Iya, lah. gue tag apel bener. Tag gue lah. Buktiin lah, pakai bukti lah. Wah, harus. Anjing. Gila, gue tertantang banget yang ini nih, parah. Siap, Bel, siap. Kamu lagi cari kado buat pacar? Atau teman kamu besok wisuda? Atau kamu lagi cari hadiah untuk ulang tahun ibumu? Yang paling tepat emang ngasih bunga. Bunga yang gak pernah layu. Emang ada? Blooming Flower jawabannya. Blooming Flower adalah bunga artifisial yang cantik banget dan 100% handmade cuy. Langsung aja cek ke Instagramnya yaitu @bloomingflower. Dan dengan membeli satu bunga dari Blooming Flower, kamu ikut berdonasi ke Gria Yatim Duafa Cibubur sebesar 25% dari keuntungan setiap produk yang kamu beli loh. Jadi gak usah bingung. Hadiah bunga yang gak pernah layunya dapat, kebaikannya juga dapat. Blooming Flower, the flower that blooms forever. Share kindness with flowers. Langsung cek Instagramnya cuy. Sikat! Oke, balik lagi nih cuy di Jangan Dipaksa Podcast. Kemarin kita kan udah sempat ngebahas tentang COVID ya Dan ya. Tentang COVID kemarin banget minggu lalu. Benar, kita habis ngebahas tentang COVID. Dari situ tuh sebenarnya banyak banget efeknya ya. COVID ini tuh efek buat masyarakat sekitar gitu. Ya, dari awal mulanya dia ada sampai akhirnya ada masa PSBB tuh terutama di dekat tempat tinggal kita lah, di sekitaran kita gitu ada PSBB. Dan dari PSBB itu orang-orang kan harus di rumah nih. Benar. Mau nggak mau mereka harus di rumah. Yang kerjaan yang ada di kantor semua dibawa ke rumah lah. Segala laptop, komputer kantor dibawa pulang ke rumah semua kan karena harus ngerjain di rumah. Iya. Dan akhirnya juga orang-orang sekarang jadi kayak punya hobi-hobi baru cuy. Bener banget. Di rumah, bener gak sih? Kayak kita ya. Kita jadi bikin podcast juga nih. Iya, bener. Ini podcast juga gegara PSBB sebenarnya. Terima kasih PSBB. Ada nilai positif lah, ada hikmahnya. Iya, ada sisi positifnya juga lah ya. Dan salah satu yang sempat gue lihat lagi tren waktu itu lah ya. Waktu itu pas awal-awal PSBB. Itu tuh gue sering banget ngeliat di Instagram itu orang-orang lagi pada ini. Jadi suka olahraga di rumah. Ini loh yang kayak buka kelas entah itu di IGTV atau live Instagram gitu. Atau yang lain-lainnya lah gitu. Mereka tuh kayak lagi mungkin gara-gara bingung kali ya mau ngapain lagi. Iya, Bre. Terus apalagi sekarang juga waktu itu mereka takut banget nih, parno banget sama penyakit kali ya. Iyalah, baru kebayang men lo nggak gerak, ya kayak tidur terus di depan laptop, tidur depan laptop. Seumur hidup minum air kali, ya kan? Sambel cabe busuk. Tiba-tiba ada penyakit gini pada keder, udah tuh. Mulai pada cuci tangan segala macam sampai akhirnya juga termasuk olahraga ya, pada rajin semua. Ya, Bray. Nah, kali ini gue ngajak temen gue nih Dan. Kali ini temen lo ya? Doi ini salah satu yang gue lihat selama pas masa PSBB kemarin tuh rutin banget cuy. Ngupload video workoutnya dia. Wow. Nih gue kenalin nih, namanya Havel. Halo Vel. Halo semuanya. Halo Jan, halo Dan. Tapi ini suaranya cowok semua kayaknya nanti makin ketuker aja nih. Oke. Vel, coba Vel. Kenalin diri dulu lah. Ya, boleh. Jadi buat yang belum pada tahu, yang dengerin podcast ini, nama gue Havel Trahasdani. Jadi basically gue orangnya biasa aja sih, cuman suka biasa aja. menarik. Cuman suka upload video olahraga belakangan ini karena ya awalnya sih karena iseng aja sih, karena iseng pengen nyoba bisa nggak sih ngupload video olahraga setiap hari plus olahraganya plus ngeditnya juga kayak gitu-gitu sih, lebih ke challenge diri sendiri aja sih awalnya.
Wow. Oke. Berarti Vel sebelum masa pandemi ini lu juga sering kayak gini nggak? Atau baru kali ini aja? Sebelum pandemi sih gue sekolah olahraga, cuman nggak terlalu konsisten recordnya. Cuman olahraganya konsisten, cuman recordnya nggak konsisten, jarang-jarang. Ya, berawal dari suka ngedit sama suka olahraga aja. Hobi yang saling ini bertemu, apalagi di Iya, kala pandemi kan. Betul banget sih. Oke. Itu lu ngupload gitu bukan deh, pas ngerekamnya. Ngerekamnya itu lu tuh pas kapan itu? Jam-jam kapan? Pagi kah, sore atau Biasanya sih antara pagi sama sore sih, karena kan kalau gue sih mikirnya lightingnya juga kan, kayak mataharinya lagi bagusnya gitu. oke. Yang terlalu bright banget kan, ya udah. Ah, Kayak itu gitu. berarti lu emang nggak sibuk ini ya? Lagi kagak sibuk maksudnya WFH lu tuh apa? Lu WFH juga kan? Berarti. Iya, WFH. Sekarang kan gue juga pegawai swasta lah, bisa bilang. Ya Mantap. WFH juga. Cuman ya pagi ya sempetnya 30 menit, masa buat olahraga nggak bisa, atau sorenya. Gue nggak bisa lo kayak gitu loh. Gue tertampar loh dia Iya, ngomong gue gitu. nggak bisa. Kayak pagi, gue tuh pagi ya. 30 menit doang, karena olahraga gue juga nggak lama cuy, kayak nggak nyampe sejam lah, paling kayak 30 menit. Nah, itu tuh yang gue pengen coba pelajarin nih dari diskusi kita malam ini. Tapi tadi kan lo bilang, Pel, kalau lo lagi coba nge-challenge diri lo sendiri nih, itu lo ngupload videonya tuh di mana, Pel? Oh, gue upload videonya untuk sekarang ini sih ya di Instagram aja sih. Instagram ya? Apa tuh usernya tuh? Namanya @haveltrahasdani. Mantap. Hafal Di-follow kawan-kawan. Jadi emang gue coba dedikasiin Instagram gue tuh untuk upload video olahraga, dan sejauh ini total sih gue baru konsisten upload 100 ada kali ya, 100 video dalam 100 hari Gila, berturut-turut. Jan. Kacau. Ini gue sambil lihat kayak Oh, sambil lihat ya. feednya gue tarik ke bawah, olahraga semua, cuy. Bener. Paling yang ada lama-lama gue mau keluarga gue lah segala macam. Iya. Ya, kalau wisuda ya nggak apa lah. Itu berarti lu konsisten ya, maksudnya konsisten dalam 100 hari itu lu nggak skip 1 hari pun cuy. Ada 2 hari sih gue skip sempat. Sempet lah ya. Lebih ke arah mood juga sih, bukan karena karena mood sih, karena olahraga tuh menurut gue harus ada, selain motivasi juga harus moodnya lagi enak gitu. Itu sih. Yang penting sih, malah lebih penting itu menurut gue. Oke. Coba sebelum kita lebih jauh lagi, coba kita balik ke basicnya dulu aja deh. Oke. Menurut lu aja nih, pandangan lu, olahraga tuh apaan sih? Olahraga menurut gue olahraga ya melakukan sesuatu untuk diri kita sendiri yang bisa membuat diri kita makin sehat physically ataupun mentally sih. Keren. Wah, oke. Dan lu suka dengan olahraga ini tuh dari kapan? Soalnya kan ini buat yang denger ya, gue sama Hafel nih teman SMA. Kita teman SMA, dan dulu gue inget banget uji praktek olahraga kalau nggak salah. Itu skipping cuy, disuruh skipping. Terus dia doang skipping sampai ratus, gue sampai kagak tahu udah angkanya berapa dah. Dia doang. Dibiarin tuh ya skipping beratus-ratus gitu. Kayak gue inget deh. Iya. Itu ya gimana ya, ngelihatnya kan ya, buset nih bocah ya. Keder jangan lu mah paling 10. Iya. Itu mantep banget. Makanya yang gue emang sempet kenal Hafel dulu itu, ya emang orangnya doyan banget olahraga lo ya, berarti dari dulu ya. Oh, jadi lu yang cerita sih, Hafel yang cerita lah. Iya. Maksudnya, tapi tepatnya kapan gitu? Ketika lu bener-bener menyadari bahwa gue butuh banget olahraga nih gitu. Sebenarnya emang dari SMA dulu, benar kayak lu bilang, gue emang udah suka olahraga sih. Cuman sadar kayak ini gue coba lakuin konsisten tuh setelah gue lulus kuliah, mungkin sekitar 2 tahun yang lalu lah. Sekitar 2 tahun lalu. Itu gue baru sadar kayak
coba gue lakuin konsisten. Apa yang bisa gue lakuin sih? Sebenarnya awalnya goals gue tuh gue pengen coba six pack. Kayak bisa nggak sih? Bisa nggak sih gue kayak gini? Bisa nggak sih kayak ya udah coba aja gitu. Cuman lama kelamaan menurut gue kalau goalsnya, udah gue pengen six pack kayak dalam waktu 3 bulan. Menurut gue tuh terlalu pendek sih. Kayak gue harus jadiin ini tuh nggak cuma hobi tapi kayak harus apa sih lifestyle sih jadinya. Kok Kacau. Keren banget sih. gue keder nih dengerinnya. Apalagi gue yang ngeliat langsung dan Rajan, masalahnya gue sama Ojan dulu kan kuliah sekarang ya. Gue sama Ojan udah olahraga kagak, makannya kol goreng mulu. Anjir. Enak tuh tapi nggak apa-apa dah makan kayak gitu. Asal lu jangan masih makan ya? Guilty Gue kira pleasure. itu lu makannya tuh yang cuma apa sih makan itu oatmeal doang gitu, kagak dan ya? Untuk sekarang sih gue nggak terlalu ketat banget karena gue lagi lebih ke arah program buat naikin berat badan juga sih. Karena itu, maksudnya kan tubuh tiap orang beda-beda ya. Kalau gue sendiri, gue susah untuk naik berat badan. Bahkan gue selama 4 tahun dari 4 tahun lalu, iya 5 tahun lalu lah, 5 tahun lalu gue tuh naik cuma 6 kilo. 5 tahun dalam 5 tahun. 5 tahun 6 kilo ya? Kiloan lah, kilo 1, berapa. Sesusah itu gitu. Jadi emang gue mau naikin juga susah gitu. Jadi emang harus makan agak banyak menurut gue sih guanya. I see. Tahan. Karena apa ya kalau gue sih kalau badan gue kayak gue lebih gampang untuk nurunin berat badan daripada naikin kalau gue. Gue relate sih. Balik lagi beda-beda kan tiap orang jadi harus menyesuaikan sih. Iya relate. Gitu lah. Apalagi banget tuh dan pas WFA apalagi gue pas WFA gue sih tapi kalau sekarang ini berat badan gue cepet banget naik parah. Gue jarang olahraga soalnya. Ya. Kalau gue malah lu 5 tahun tuh 6 kilo. Kalau gue itu cuma anjing lah. Cuma setahun apa ya? Tahun tuh gue naik 20 kilo, Vel. Gue sampai pusing sendiri ngeliat. Berarti cepet naiknya. Naik parah banget sih. Itu pas gue kapan ya Dan ya? Pokoknya Odan ngeliat sih drastisnya gue dari yang nggak kurus banget juga sih ya. Pokoknya dari kelihatan biasa aja sampai tiba-tiba melebar gitu. Parah sih. Kalau lo dengerin lifestyle gua sama Ojan itu kalau lo kaitin dengan kita yang jarang olahraga tuh gimana? Mel kira-kira Mel. Tambah lagi deh, selain kita udah jarang olahraga, kita juga makan juga nggak kita jaga banget. Kayaknya gue sama Oden kita sama-sama omnivore banget ya Dan ya, kagak milih ya. Kagak milih makan juga kan, maksudnya apa aja yang ada itu yang kita makan. Malah berharap dikasih. Terus kita juga sering begadang dan lain-lain gitu lah, maksudnya kurang banget nih. Nah itu pandangan lu gimana ya, Vel? Ya kalau gue juga menganut sisi kebahagiaan juga sih. Jadi as long as you are happy juga within yourself, jadi ya nggak apa-apa sih. Tapi balik lagi maksud gue kayak hidup sehat itu kan juga penting kan, maksudnya apalagi misalkan kalian yang belum pernah, jarang banget olahraga dan pengen coba olahraga, menurut gue hal yang paling penting harus kalian mulai adalah jangan cari olahraga apa yang harus gue lakuin, jangan ke situ, tapi lebih ke arah apa sih motivasi yang pengen kalian lakuin. Kayak dari olahraga itu kalian pengen jadi apa, kalian pengen kayak gimana, bahkan mungkin kalau mau detail lagi kayak dalam waktu berapa lama kalian komitmenin, lebih ke situ, tapi bukan ke arah. Kadang kan orang menurut gue agak salah pikir sih, kayak awal-awal sebelum dia mulai olahraga dia kadang nyarinya gue harus olahraga apa yang tepat, gue harus olahraga ini. Ya itu bener sih, cuman menurut gue lebih baik kalian cari dulu motivasi di diri kalian, kenapa sih mau olahraga, dalam waktu berapa lama kalian mau coba aktif ini. Misalkan kalau udah dapet hal itu, ya menurut gue olahraga apapun pasti kalian bakal bisa lakuin sih, karena udah punya motivasi tadi gitu. Itu cara mulai pertama-tamanya ya, harus cari motivasinya dulu. Ya betul, menurut gue sih itu. Kalau motivasi lu apa? Apa ya, kalau gue lebih
awalnya tadi gue pengen coba six pack itu, terus juga gue pengen coba challenge diri gue, dan gue sudah ngelakuin itu, gue ya senang gitu. Soalnya gue juga kenal ada beberapa temen gue yang dia nggak pernah olahraga nih, ini cewek kayak nggak pernah olahraga sama sekali. Terus mulai untuk rutin olahraga dan mulai kayak upload, misalkan upload story terus foto di kaca. Menurut gue itu agak, nggak tahu gue make sense atau enggak, tapi menurut gue lu upload story terus lu foto diri sendiri di kaca, lu kayak apa ya, ada sekedar seperti apa ya, kayak achievement buat diri lu sendiri bahwa lu tuh udah berhasil melakukan olahraga itu. Menurut gue sih itu salah satu mungkin kebanggaan juga orang yang melakukan olahraga terus di post juga menurut gue, dan itu bisa juga. Makanya kenapa orang-orang kan banyak yang ngepost di olahraga terus di post di Instagram, itu mungkin tujuannya untuk motivasi diri dia sendiri juga. Bener Bisa. banget, bener banget. Gue kayak kan banyak ya, terlepas dari baru-baru ini atau enggak, kayak orang-orang habis futsal misalkan atau habis basket terus story gitu kan, atau ngepost itu mungkin semacam apresiasi untuk diri sendiri juga gitu ya. Iya, itu mungkin jadi buat dorongan juga, buat motivasi lah buat dia olahraga lagi konsisten gitu sih. Ini nih, gue dari apa yang diceritain sama Hafel, dan gue nemuin satu hal yang menarik. Apa tuh? Waktu itu gue pernah ngeliat lu upload story nih, Vel. Itu gue lupa ya tentang, kalau nggak salah tuh ini, lu memberikan tanggapan ke orang-orang yang mungkin ini juga terjadi di banyak orang nih. Mungkin termasuk gue juga nih, Vel. Mungkin termasuk gue juga. Lo itu menanggapi orang-orang yang berkomentar bahwa laki-laki, cowok nih yang demen workout, terus ngepost fotonya di Instagram atau di story, pokoknya menunjukkan lah badannya dia atau apa, itu suka dikira homo, cuy. Ya kan, lu memberikan tanggapan tuh waktu itu. Nah, ini coba, tanggapan lu gimana dengan orang-orang yang punya pemikiran kayak gitu? Sebenarnya menurut gue pertama nggak bisa disalahin juga sih, karena kalau dilihat dari segi apa ya, budaya kita juga kan Indonesia mungkin agak beda dengan budaya luar gitu. Kayak gitu kan, yang pertama itu. Cuman sebenarnya gue ngeliatnya sebenarnya lebih ke arah opportunity sih, karena orang kalau misalkan ngepost badannya dia olahraga karena kayak supaya orang percaya, oh ini orang nih bisa olahraga. Kadang tuh emang harus ngeliatin apa hasilnya gitu, dan kadang hasilnya kan harus ngepost misalkan kayak post badannya yang udah jadi segala macem lah kayak gitu, itu buat jadi juga bisa. Tapi gue sempat research juga, kayak orang ngepost nggak pakai baju misalnya cowok, badannya itu kenapa gue lumayan sering, kan nggak sering sih, kayak pas abis olahraga kadang gue suka ngepost kayak gitu. Sebenarnya gue ada tujuannya juga, nggak cuman kayak oh yaudah gue pengen ngepost biar orang lihat segala macem, nggak kayak gitu sih. Itu tujuan gue lebih kayak buat diri gue sendiri, kayak gue bodo amat gitu orang mau lihat apa, gue upload apa ya terserah gue. Jadi kayak lebih ke arah kebebasan gue gitu sih. Terlalu banyak berpikir kadang menurut gue tuh orang-orang, kayak ya udah lakuin aja gitu, udah upload aja gitu, kayak upload sebanyaknya, just do it gitu ya orang-orang setelah itu kayak gitu sih. Iya, memang lo tujuannya memang berarti tadi ya untuk mengapresiasi diri sendiri juga ya. Gitu sih. Oke. Tapi Jan, gue pribadi kan gue lagi buka Instagramnya Hafel nih di @hafeltrasdani. Oke, cakep. Gue pas ngelihat, jadi Hafel ini di feed Instagramnya dia bener-bener kalau lo scroll ke bawah sampai setengahnya pun itu olahraga semua cuy. Terus kayak banyak nih, misalkan contohnya ya 6 gerakan pemanasan for mobility, itu satu post. Terus yang lainnya ada 5 minute lower ABS. Maksudnya kayak gue jadi banyak inspirasi gitu sih, kayak gue harus ngapain ya gitu. Gue ketika gue ngeliat ini, gue jadi dapat banyak gambaran soal ya lo kalau olahraga pagi-pagi juga bisa, selangin aja waktu 30 menit gitu. Okay. Lo pun juga ada ya, postan lo kok nggak salah tuh. Kalau lo cari tuh, Dan, kok nggak salah ada yang cuma kayak 10 menit doang ya, Fel ya? Iya, ada. Ada loh. Ada loh, Dan, yang bener cuma 10 menit doang, itu yang gue, itu sangat menampar diri gue sih. Pas gue ngeliatnya kayak, anjing ternyata 10 menit doang bisa ya. Cuma,
apa ya? Jadi gini, Vel. Hmm. Mungkin banyak juga orang yang kayak gue, kayak Oda nih. Kita udah mulai ngelihat kayak gitu tuh kita bisa termotivasi. Kayak, wah mantep nih ternyata waktu sebentar aja bisa kita luangin. Cuman pada kenyataannya, kita tuh akhirnya jadi kayak mau mulainya gitu loh. Tadi kan lu bilang udah tentang motivasi nih. Oke, anggaplah seorang udah punya motivasi. Gue pengen kurus gitu loh. Misalkan gue pengen kurus, gue punya target berat badan gue harus sekian-sekian. Tapi untuk mulainya dia tuh masih yang kayak nanti dulu deh, gue ini dulu deh, besok deh mulainya dia atau apa. Nah, itu tuh gimana cara nanganin yang kayak gitu? Sebenarnya apa ya, kalau menurut gue, kalau misalnya case kayak gitu buat orang-orang yang masih berpikiran kayak gitu di luar sana lebih ke arah ya berarti motivasinya belum segede itu. Kayak misalnya mikir mau kurus, ya kurus doang itu nggak cukup. Kadang tuh orang kan mikir kayak gue mau kurus supaya misalkan gue lihat cewek gue ini, supaya cewek-cewek bla 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 kan ke Bali, ntar kalau ke Bali gue bisa shirtless lah segala macam kayak gitu-gitu. Maksudnya berarti harus cari motivasi yang lebih kuat lagi sih kalau menurut gue. Motivasi yang lebih kuat lagi ya. Ya udah gue mau kurus ya udah, terus kalau gue udah kurus kenapa kayak jadi ya udah kayak akhirnya jadi nggak niat juga. Kayak harus ada target yang lebih jelas sih menurut gue. Make it clear gitu ya, kayak targetnya jangan cuman kayak aku pengen kurus gitu, tapi ya itu harus dipertegas dengan alasan-alasan yang lain buat menguatkan itu. Bisa, iya. Kayak gitu sih. Oke. Lu kan gimana juga sempet ini, Vel ya, apa namanya, ngasih orang nih tips untuk, nih gue ketahuan banget ya kalau gue ternyata nge-stalk IG lu ya. Tapi seru sih, Jan. Seru sih. Kalian. Iya. Enggak, gue orangnya emang rajin ngebukain story orang-orang ya. Ya kalau gabut story orang sering gue liatin. Story lu juga ya istilah masih kepantau lah sama gue. Itu lu kalau nggak salah sempat juga ngasih kayak tips kita untuk memulai dari awal banget sampai akhirnya ini ya. Coba share dong ini buat kayak yang denger yang mungkin udah kelewatan sama story-nya ya. Langkah-langkahnya lah, jangan general deh, apa yang lu lakuin deh, bener-bener dari step awal banget sampai selesai olahraga gitu, selesai workout. Coba deh step-stepnya gimana aja. Kayak misalkan gue mau olahraga nih, kayak misalkan besok, katakanlah besok pagi. Biasanya tuh gue emang kayak malamnya gue entah gue ada di papan tulis, entah ada gue dari kayak di kaca atau di kertas atau dimanapun, gue kayak tulis gue mau olahraga apa, gue mau ngelakuin apa, gue tulis dari malamnya nih. Misalkan gue tulis di situ, ya udah tulis. Menurut gue itu penting sih, kayak jadinya kita kepikiran bahwa kita tuh mau olahraga besok. Pertama itu penting banget nulis. Biasanya gue sebelum olahraga yang susah tuh kadang moodnya menurut gue, kayak lu harus makanya kenapa kebanyakan tiap orang ya beda kan harus gimana. Ritual sih menurut gue. Kalau gue biasanya kayak dengerin lagu dulu. Misalnya dengerin lagu, ada satu lagu, misalkan lagu di playlist gue, tuh gue dengerin satu kali full, baru gue kayak ya mood gue udah enak, terus ya udah lanjut olahraga sambil dengerin musik kayak gitu sih. Gue jadi kebayang nih, gue nanti abis subuhan kayaknya gue mau coba sih. Soalnya dia di Instagram Apple kayak ada yang misalkan for leg or booty workout for beginner gitu coy. Terus boleh coba aja. Iya, makanya 5 minute home challenge, 8 menit latihan ABS di mana aja, 8 menit workout pagi hari. Lo coba dah, lo semua lo semua coba cek Instagramnya Havel Trasdani. Bisa kan selagi pandemi ini tren olahraga menurut gue juga jadi cukup hits gitu loh. Kayak orang-orang sekarang banyak beli sepeda untuk olahraga gitu kan. So orang-orang banyak yang beli matras terus latihan sendiri di rumah. Kalau tanggapan lo, Vel, kan lo suka olahraga nih. Lo ngelihat olahraga yang lagi dilakuin yang jadi tren ini itu gimana pendapat? Ya bagus-bagus aja sih, asal selama masih mengikuti protokol kesehatan lah sekarang kalau misalkan di luar. Cuman kalau gue sendiri kan emang yang dari dulu gue yang menganut olahraga di rumah, dan
ya olahraga di rumah, tepatnya kayak gue udah nggak pernah olahraga, maksudnya nggak pernah member di gym, gue pun juga nggak pernah. Gue selalu olahraga tuh di rumah dari dulu sampai sekarang, Keren. karena gue berpikirnya gimana ya, kayak gue baru aja nih, gue baru cerita aja nih, kayak baru aja gue beli barbel nih. Aha. Barbel tuh harganya sekitar 900 apa sampai 1 juta. Cuman kalau gue berpikir kayak, lo kalau misalkan ke gym, kayak apa ya, harga member gym itu kadang ada yang per tahun sampai segitu juga, 900 mungkin sampai 1 juta untuk beberapa gym. Terus ya udah gue berpikir kayak, kenapa gue nggak beli aja sendiri? Kalau gue udah tahu misalnya berat yang gue mau pakai berapa nih, segini, ya udah gue beli sendiri, terus gue bisa lakuin terus di rumah. Ya udah akhirnya gue beli sendiri. Ya kayak gitu sih. Jadi emang gue lebih menganut gue lakuin aja sendiri di rumah gitu. Oke. Dengan di rumah aja, dengan olahraga di rumah aja, kalau ngeliat Instagramnya Havel, six pack-nya dapet, Jan. Six pack-nya dapet. Ototnya gede. Maksud gue, ya dengan di rumah aja tuh kita bisa dapet hasil yang kayak gitu. Gue Nah, cukup bisa. amazed sih. Gue kira lu juga nge-gym, coy. Agak gue nggak nge-gym. Gimana gue nge-gym ya? Aduh. Nah, gimana lu Wah, nge-gym? gila. Gimana lu nge-gym? Nah, cuman gue masih di rumah aja, gue kayak apa ya, gue mikir kayak belum terlalu worth it sih untuk nge-gym. Kayak dari alat-alatnya yang gue lakuin paling ya itu aja, gue udah tahu gitu loh. Keren. Kayak, tapi kalau misalkan ada yang endorse apa tempat nge-gym endorse lu nggak apa-apa ya? Iya, nggak apa-apa. aja lah itu ya. Lihat aja ntar kalau misalnya ada. Soalnya ini mungkin kayak tadi yang udah kita bahas di awal juga tentang apresiasi. Mungkin orang nge-gym untuk olahraga juga dia buat kayak, gue biar nggak mager nih. Jadi gue bayar gym, gue udah keluar duit, mau nggak mau gue olahraga yang gitu juga. Mungkin Ya. ada juga. Bisa Sayang ya. Bisa juga ya. Banyak kok beberapa yang kayak gitu, kayak kadang butuh misalkan butuh rame-rame, kayak misalkan jadi nggak bisa sendiri doang. Iya. Ya bisa juga, cuman kan kadang ada orang yang keterbatasan, kayak misalnya nggak bisa member gym ataupun dia harus olahraga di rumah. Ya mau apa kan pasti mereka cari cara kan gimana pun caranya. Bener. Yang endingnya kayak ketujuan tadi, ke motivasi tadi, kayak kenapa sih gue harus olahraga? Ya betul sih. Well, gue mendapatkan banyak pencerahan nih, Jan, malam ini, Jan. Langsung olahraga besok ya? Iya. Pengen. Nanti gue taruh di story gue dah. Tag Havel ya. Olahraga gue tag Havel, bener. Tag gue lah. Buktiin lah, pakai bukti lah. Wah, harus. Gila, gue tertantang banget yang ini nih, parah. Siap. Coba ini deh, dari lu, Vel. Lu besok pagi nih, Dan. Pagi banget nih, Dan. Kayaknya gue malam sih, abis balik kerja. Abis balik kerja ya. Gue bukan morning person banget ya. Parah. Iya sih, bener juga sih. Besok ya udah, gue sama Odan ya. Kita story ya, Dan ya. Kita story, Jan. Oke, berarti dari tanggal rilisnya podcast ini, ya, ini podcast rilis, kita besokannya kita post di story kita. Siap. Sama Odan. Gas. Gua tertantang banget nih. Let's go. Nah, kita coba ya, Dan ya. Nah, berangkat dari sana, boleh nggak sih, Mel, lo share nih tips? Kan kalau gue ngeliat, lo tadi bilang lo ngerekam video olahraga itu kan setiap hari, dan pun bolong itu cuma 2 hari. Menurut gue 2 hari itu bukan ini sih, pengecualian banget lah, gila lu setiap hari. Kompromi lah ya gitu loh. Nah, tips dong, Vel, gimana sih buat konsisten berolahraga di saat pandemi? Sampai ngeditnya cuy. Boleh, kok sampai ngedit juga. Sampai ngedit, sampai nguploadnya tuh. Lebih secara gimana kalau misalkan mau konsisten ya tadi itu balik lagi, kayak misalkan udah kalau gue sih sekarang kayak awalnya gue juga mulai dari kayak nyatet besoknya gue mau olahraga apa, tapi sekarang gue udah sampai sebulan, misalkan gue minggu ini gue apa aja gue udah ada gitu, kayak hari ini kayak gue tandain gitu. Kayak misalkan ada juga di video Instagram gue sempat upload kayak
gue naro hari Senin untuk lengan, misalkan hari Selasa untuk chest, misalkan hari ini untuk abs, hari ini untuk apa kayak gitu sih. Dalam sebulan misalnya gue jadi udah terjadwal. Itu sih yang menurut gue salah satu kuncinya juga biar bisa lebih konsisten. Oh iya, ini Hafel juga buka kelas Zoom ya, Fel ya? Iya, gue lagi buka kelas Zoom juga. Sebenarnya lebih ke arah ngakomodir orang-orang yang pengen olahraga tapi pengen ada temannya juga bareng. Tapi gerakannya hampir mirip-mirip dengan yang video gue upload sih. Iya. Kayak bareng-bareng aja gitu di Zoom. Itu coba kasih info ke kita dong, Fel. Barangkali pendengar kita juga ada yang mau ikut gitu. Bener banget. Oh iya, Zoom kelas gue. Ya jadi mungkin ntar gue bakal ada buka lagi sih announcement-nya kalau misalkan gue buka buat workout misalkan hari Minggu. Biasanya tuh hari Minggu setiap jam 4 gue ada kelas Zoom. Kayak cuman hari ini gue lagi libur dulu, cuman terakhir dari 2 minggu terakhir gue lakuin kelas Zoom ini. Ya totalnya ada berapa ya? 20-30 orang lah. Menurut gue ya lumayan lah untuk pertama kali. Banyak, Bre. Buka. Banyak ya. Surprise sih. Kadang gue berpikir kayak paling gak ada yang mau nih. Kayak pertama kali banget gue buka. Ternyata ya ada juga gitu yang mau tapi ikut. 30 orang tuh kalau misalkan lo masukin ke dalam sebuah ruangan ya, itu banyak banget, Bre. Iya sih bener. Kayak keren. Ya, karena gue sempat ikut kelas Zoom juga workout dari Fitness First adalah karena cewek gue kan kerja di situ kan kayak. Oh, Hafel udah punya cewek nih, teman-teman. Maaf nih, pendengar perempuan. Mohon maaf ya. Di share link gitu terus gue ikut. Ternyata yang ikut kayak cuman 5-6-an doang dan itu kayak staff-staffnya kebanyakan. Itu Fitness First padahal ya, staff Fitness First. Lebih banyak gitu. Keren. Fitness First. Kalau ini tolong udah disebut di kita jadi sponsornya ditunggu ya. halus. Ya kan soalnya ada Fitness First, terus ada apa lagi, Jan? Jangan banyak-banyak, Dan. Oh. Nanti saingan mereka. Oh benar. Episode kali ini Fitness First aja ya. Siap. Aduh. Oke, jadi kalau yang mau ikut nanti di kelas Zoom-nya Hafel bisa langsung DM ke Hafel Trasdani dan nanti juga kita infoin di Instagram kita tentang kelas Zoom-nya Hafel Trasdani. Thank you. Gimana, Jan? Yang mau ikut siapa aja dan terbuka buat siapapun gitu. Cakep cuy. Ini kayaknya kita berdua juga harus ngikut nih, Dan. Kelas Gas. Gas ya? Gas. Asli gue mah gas. Harus coba ngikut nih. Biar gerak gitu loh, biar gerak. Ya apa cobain aja. Biar gerak. Kayak kadang kan kita benar-benar nggak gerak sama sekali. Parah. Oh ini berarti apa coba, Dan? Kebetulan kita juga udah sampai di penghujung podcast kita nih buat episode kali ini waktunya. Ada nggak, Pel, hal-hal yang pengen lo sampein yang tadi belum lo sampein nih terkait olahraga di kala pandemi ini? Kayak sebenarnya lebih ke arah ya orang-orang tadi sih yang misalkan dia belum mulai olahraga tapi bingung untuk mulainya dan nggak tahu caranya. Mungkin ya salah satu caranya pertama itu tadi mungkin bisa lihat dari Instagram gue @trasdani, kemudian coba aja gitu lakuin dulu gerakannya kayak misalkan lakuin 1 set terus diwaktuin ya maksudnya coba untuk mulai aja dulu lah karena kalau nggak mulai ya udah ntar nggak bakal ada akhirnya gitu mau kemana tujuannya. Penting mulai dulu aja dan mulainya tuh kalau bisa dari hal kecil aja dulu, jangan langsung mulai kayak langsung lakuin yang berat banget yang susah banget olahraganya karena kalau misalnya lakuin yang susah kan akhirnya kayak kapok gitu kayak gue nggak mau lakuin lagi deh karena berat banget. Jadi mendingan mulai dari yang biasa aja dulu tapi ngelakuinnya konsisten gitu karena gue lebih mending ngelakuin yang gampang tapi bisa ngelakuinnya sampai sebulan 2 bulan 3 bulan daripada yang susah lu lakuinnya cuma sekali 2 kali habis itu udah gitu. Gue mendingan yang pertama tadi yang konsisten gitu. Cakep banget. Berarti memang
pada intinya sih ya, kita semua memang harus sadar ya akan maksudnya kesehatan diri kita juga gitu ya, apalagi di masa-masa kayak gini. Dan olahraga tuh menjadi salah satu maksud gue mungkin ya dari penjelasan Havel kali ini, olahraga tuh ya menjadi satu-satunya jalan sih malah menurut gue. Salah satunya jalan untuk kita ngedapetin kesehatan kesehatan badan kita juga gitu. Karena kan maksudnya lu mau ngapain lagi sih biar badan lu sehat gitu loh. Kalau mental kan mungkin kita bisa yang namanya meditasi atau kita ya dengan cara masing-masing lah. Cuma kalau kesehatan badan kan memang dengan olahraga, judul aja olahraga kan, berarti untuk pengolahraga kita juga gitu. Jadi buat yang di luar sana yang masih pada mager, asli cuy, mulai dah. Dimulai dari kita, Jan. Kalau kita cuma ngomong doang juga orangnya nggak bakal percaya. Gila. Ini jadi kayak agak ngebeban ya, tapi harus sih. Gas, gue udah semangat banget nih. Harus. Asli, thank you banget Novel. Thank you, Havel. Sama-sama udah undang di podcast. Makasih. Asli, thank you banget. Lu udah menginspirasi gua dan gua. Yang lainnya juga terinspirasi yang dengar siapapun. Siap. Amin. Semoga terinspirasi juga yang udah ngedengerin ini. Sekali lagi, biar pada nggak lupa, kalau kalian masih pengen penasaran sama workoutnya Havel nih kayak gimana, badannya Havel kayak apa, ya kan? Tinggal stok aja Instagramnya di mana, Vel? Di @haveltrahasdani. Benar banget. Di @haveltrahasdani itu satu-satunya lah di dunia pokoknya ada @haveltrahasdani. Dan kalau lo penasaran sama kehidupan Raidan, lo bisa follow di @raidanrhd. Kali juga kalau ada yang kepo sama kehidupan gua, ada di @ojantan. Udah kayak apa tahu aja. Aduh. Oke. Jadi sekali lagi terima kasih banget Vel. Nanti langsung aja ke Instagramnya Havel buat tanya-tanya. Lo kalau misalnya penasaran minta tips boleh lah Vel ya. Tapi boleh kok. Boleh minta tips ke dia. Terus jangan lupa juga follow @jangan dipaksa podcast. Jelas. Dan juga di Spotify ya Dan ya. Jelas. Oke, kalau gitu terima kasih semuanya ya. Sampai jumpa lagi di episode selanjutnya. Bye-bye. Bye-bye. Bye.